Puji Tuhan, terima kasih Kur. Kur pria, jumlahnya sedikit, tapi suaranya sangat megah. Terima kasih. Shalom semua. Sekarang jumlah orang yang kena COVID sangat sedang menurun. Dulunya seingat saya 50 ribuan, sekarang udah hampir 5 ribuan kan. Puji Tuhan. Nah, lewat pandemi ini kita sadar bahwa kita telah hidup sejauh ini lupa syukurnya tentang suatu hal yang seharusnya kita bersyukur, tetapi kita tidak sadar. Lewat pandemi ini kita sadar betapa syukurnya kita bisa berkumpul dan beribadah. Hari ini saya hendak berbagi kasih karunia dengan judul Apakah hidupmu melelahkan? Apakah hidupmu melelahkan? Di pembacaan hari ini ada tanah yang najis. Pertanyaannya, apakah saudara pernah lihat tanah yang najis atau tanah yang dinajiskan? Tanah, ya tanah kan? Memangnya ada tanah yang najis? Biasanya tanah itu tidak dikategorikan sebagai tanah yang bersih atau tanah yang najis kan? Debu tanah itu kalau menempel pada kaki atau tubuh kita, maka pasti dikepaskan kan, dilap. Tapi Allah berkata bahwa umat Israel telah menajiskan tanah milik Allah. Yeremia 2 ayat 7, segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Kamu menajiskan tanahku. Ketika Kain dikutuk Tuhan, hasilnya tanah menjadi bagaimana? Dikatakan bahwa meskipun Kain mengusahakan tanah tidak akan memberikan hasilnya. Kejadian 4 ayat 12. Maksudnya kemanapun Kain pergi, tanahnya akan jadi seperti demikian. Tanah yang terkutuk. Meski diusahakan bagaimanapun, tanah tidak menghasilkan buahnya. Tanah tidak akan menghasilkan buah. Sangat menantikan untuk dapat buahnya, tetapi nyatanya jadi bagaimana? Ternyata sudah dimakan ulat atau sudah jatuh dan busuk. Ulangan 28 ayat 38 sampai 46. Ayub 15 ayat 33. Imamat 26 ayat 20. Nah, seperti demikian, manusia dan tanah itu berhubungan erat secara mutual. Jika manusia berbuat dosa, tanah ditinggali pun menjadi najis. Maka kalau lihat Imamat 18 ayat 24 sampai 25 dan 27, karena penduduk Kanaan melakukan hal-hal yang najis, maka tanah Kanaan itu menjadi dinajiskan. Tetapi saat umat Israel menduduki tanah Kanaan, bagaimana? Allah menuntun umat Israel masuk ke dalam tanah Kanaan kan? Mereka dapat menikmati buahnya, segala yang baik di tanah itu. Kenapa? Karena tanah itu menjadi bersih oleh karena umat pilihan. Manusia dan tanah itu sangat berhubungan erat secara mutual. Tetapi kalau kita lihat pembacaan hari ini, dikatakan bahwa mereka itu telah menajiskan lagi tanah itu. Maka apa artinya?
tanah telah menjadi najis. Memang tanah itu artinya ya tanah yang kelihatan. Tapi ini juga mengekspresikan hati manusia. Hati manusia. Hari ini mari kita memeriksa tanah yang kita tinggali itu seperti apa. Dan kita mengecek penyebab hidup kita menjadi melelahkan. Yang pertama, Allah yang diperlakukan seperti barang retur oleh umat Israel. Allah yang diperlakukan seperti barang retur oleh umat Israel. Di zaman sekarang ini saudara, orang-orang suka beli lewat online kan. Saudara pernah pesan barang dari Tokopedia atau Shopee? Setelah beli barang, apakah pernah ada pengalaman barangnya saudara kembalikan lagi? Produknya memang betul, tetapi kadang-kadang itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Misalnya setelah lihat iklan, lalu jadi mau beli sesuatu. Tetapi setelah barangnya sudah sampai, ternyata tidak seperti yang kita kira. Repot untuk dipakai. Pemakaiannya pun tidak cocok dengan keperluan kita. Kalau tidak pakai, sayang uangnya. Tetapi maksain pakai pun tidak enak. Akhirnya kita akan tanya, apakah ini bisa diretur atau tidak? Dan kalau bisa, kita returkan saudara. Nah, seperti demikian, barang-barang di dunia bisa saja diretur, ditukar sesuai dengan keperluan. Kalau begitu, Allah yang kita percaya, apakah bisa ditukar? Allah Tuhan kita bukanlah sesuatu yang dapat ditukarkan. Tidak bisa ditukar. Tetapi di pembacaan hari ini, umat Israel berbuat hal demikian. Imamat 2 ayat 11. Imamat 2 ayat 11. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Misalnya lagi pikir-pikir, komputer saya ini aku tukar sebagian partsnya saja atau beli baru ya. Awalnya pikir cukup partsnya saja diganti. Ternyata apanya rusak? Motherboardnya yang rusak. Motherboard. Karena beli motherboardnya hampir sama harganya dengan beli komputer baru, akhirnya bukannya ganti partsnya saja, tapi beli komputer yang baru sekalian. Nah, umat Israel berbuat seperti demikian, yaitu mereka menukar Allah mereka dengan yang bukan Allah. Yeremia 6 ayat 11 dan 20. Sebagai referensi Yeremia 16 ayat 11 dan 20. Dikatakan bahwa pada bangsa kafir yang menyembah berhala pun hal seperti demikian tidak pernah terjadi. Betapa marahnya Allah sampai Allah berkata, kalian pergilah ke bangsa-bangsa kafir dan coba cek. Coba saja kalian nyebrang ke sana atau suruh orang untuk cari tahu. Maksudnya mereka disuruh untuk melihat secara terperinci apakah benar demikian atau tidak. Bukankah Allah kita adalah Tuhan yang begitu benci berhala? Tetapi
betapa jahatnya umat Israel sampai Allah berkata demikian untuk cek ke bangsa kafir. Itu Allah menyuruh mereka mempelajari cara bangsa-bangsa kafir menyembah Allah mereka. Maksudnya mereka, meskipun mereka menyembah berhala, tetapi coba cek bagaimana mereka menyembahnya. Paling tidak mereka tidak menukar Allah yang mereka percaya. Misalnya di desa ada anak yang tidak suka belajar. Tidak suka belajar, hanya sukanya main-main, keluar saja. Tetapi meskipun ia selalu bikin masalah, setidaknya hatinya yang menghormati orang tua itu luar biasa. Sebaliknya, dan meskipun ia seorang seperti preman, jika ada yang mencaci maki orang tuanya, ia tidak akan diam saja. Sebaliknya, anak-anak kita, meskipun anak-anak kita pintar belajar, tapi jika membantah perkataan orang tua dan mengabaikan orang tua, maka hati orang tua sedih kan? Orang tua tahan, sabar, akhirnya meledak dengan berkata, "Hei, anak kurang ajar, lihatlah anak yang seperti preman itu dan belajarlah dari dia." Nah, saat itu apakah hati orang tua yang membanding-bandingkan anaknya itu enak? Pasti tidak kan? Roma 1 ayat 21. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Dikatakan mereka bukannya orang-orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka sudah banyak belajar firman, banyak tahu, tetapi tidak ada yang memuliakan Allah. Dan semua kasih karunia yang telah didapat segera dilupakan begitu saja. Tidak ada syukur, keharuan, ataupun sukacita. Yang ada hanyalah humanisme yang mengedepankan kedagingan. Sambil hidup dengan menempel pada tanah, hidup demi perut, tetapi berpikir bahwa dirinya sendiri sudah berhikmat. Ayat 22, mereka berubah seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Akhirnya mereka bahkan menolak kepercayaan pada Tuhan Allah. Ayat 23, mereka menukar, retur. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambar yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Saya dan saudara, kasih karunia yang kita dapati itu sangatlah besar. Ungkapan kita telah menerima kasih karunia, apa artinya? Kita telah menerima Yesus. Kalau lihat Yohanes 1 ayat 14, Yesus adalah sosok kemuliaan Allah yang tampak di bumi ini. Yesus adalah segala-galanya dari segala-galanya dan Tuhan dari seluruh alam semesta. Tetapi betapa jahat dan bodohnya manusia sehingga dikatakan bahwa Tuhan yang mulia demikian ditukar dengan lembu yang memakan rumput. Yaitu manusia membuat agama yang palsu dan dengan demikian membuat Allah menderita. Hari ini, apakah kita sedang tidak meretur diri Allah? Saat menonton drama, main game, kita tidak tahu waktu telah berlalu karena sangat senang. Apakah kesenangan tersebut melebihi sukacita kita bertemu dengan Allah dan bercakap-cakap dengannya?
Saudara tahu kan lampu Aladin yang mengabulkan harapan. Apakah Allah saudara, Tuhan kita telah menjadi sosok yang kita harapkan untuk memenuhi keperluan diri kita saja seperti demikian? Jika ia adalah sosok yang kita harapkan untuk memuaskan keperluan diri kita saja, tanpa adanya pertemuan yang berkepribadian juga pergaulan. Ini artinya Tuhan Allah kita sedang kita retur. Yang kedua, Allah yang berkeluh kesah terhadap langit. Allah yang berkeluh kesah terhadap langit. Karena tidak ada sasaran untuk berkeluh kesah, Allah berkeluh kesah terhadap langit. Allah berseru kepada langit. Kalau begitu, firman yang Nabi Yeremia serukan itu, siapa yang harus dengar, saudara? Orang-orang yang katanya mengenal hukum Taurat dan ketetapan Allah itu, yaitu orang-orang yang terlebih dahulu sadar dan tahu. Yeremia 2 ayat 12. Tertekunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Allah, firman Tuhan. Seperti apakah umat Israel yang berpaling dari Allah? Rupanya seperti apa, saudara? Yeremia 2 ayat 9 dimulai dengan ungkapan, sebab itu. Tadi kita bacanya Yeremia 2 ayat 11 kan? Ayat 9 itu dimulai sebab itu. Jadi kita harus lihat ayat sebelumnya itu ayat 8. Yeremia 2 ayat 8. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebagai referensi, Yeremia 5 ayat 31, 6 ayat 13 juga. Coba kita lihat saudara satu persatu. Para imam, orang-orang yang melaksanakan hukum, para gembala, para nabi. Yang pertama, poin 1, para imam. Di Maleakhi pasal 2 ayat 7 dikatakan bahwa imam harus menjaga pengetahuan atau firman di bibir mereka. Barulah mereka bisa memberikan standar yang benar atau pembedaan yang tepat. Imamat 10 ayat 10, Imamat 11 ayat 45. Nah, jemaat kudus yang percaya di zaman sekarang ini, itulah para imam rohania. 1 Petrus pasal 2 ayat 5 dan 9. Imam adalah orang yang dapat pergi ke tempat yang paling sangat dekat dengan Tuhan. Dan imam besar dapat meminta kehendak Allah lewat Urim dan Tumim, yaitu menyerahkan keputusan atas baik dan jahat, benar dan tidak benar kepada Allah. Oleh karena itu, imam harus maju ke hadapan Allah dan bertanya tentang kehendak Allah. Tetapi dikatakan bahwa mereka tidak bertanya di manakah Tuhan. Mereka tidak meminta hadirat Allah, juga tidak mau. Imam-imam yang seharusnya menuntun umat malah membuat umat jatuh. Yesaya 9 ayat 16. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat. Mereka malah mengambil pekerjaan mempersembahkan korban untuk Allah bangsa kafir. Mereka tidak memperhatikan kehendak Allah, hanya sibuk untuk mencari keuntungan saja. Tugas kudus imam itu telah ditukar dengan apa?
telah ditukar menjadi sarana untuk mencari keuntungan materi. Poin 2, orang-orang yang melaksanakan hukum. Orang-orang yang melaksanakan hukum. Dikatakan orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Mereka adalah ahli yang mahir, yang dipercayakan hukum Taurat, seperti hakim-hakim dan lainnya. Ulangan 17 ayat 9 sampai 13. Mereka bekerja menafsirkan hukum Taurat dan mengajarkan umat. Oleh karena itu, saudara, jadi mereka tahu kan hukum Taurat, mereka tahu dengan baik, mahir. Itu sebabnya apa artinya mereka tidak mengenal aku? Itu artinya mereka melaksanakan hukum dengan tidak adil atau salah menafsirkan dan menerapkannya. Kalau lihat Alkitab Perjanjian Baru, di zaman Perjanjian Baru pun terjadi hal seperti demikian. Hal-hal seperti demikian. Orang-orang Farisi mengirim hamba-hamba untuk menangkap Yesus. Saat itu, hamba-hamba itu malah kembali dengan menerima kasih karunia dari Yesus. Saat itu, maka apa yang orang-orang Farisi itu katakan kepada mereka? Yohanes 7 ayat 49. Yohanes 7 ayat 49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nah, kepada mereka yang sembarangan menyalahkan orang dan mengutuk orang, Nikodemus berkata, ayat 51, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Misalnya saudara, seorang hakim memutuskan suatu perkara yang sama secara berbeda-beda sesuka hati. Misalnya, suatu perkara yang sama divonisnya berbeda-beda. Yang satu divonis 5 tahun dan yang lain divonis 10 tahun. Beberapa waktu yang lalu di Korea, anak dari calon Kementerian Hukum ketahuan melakukan pemalsuan pada surat rekomendasi yang dikumpulkan untuk masuk ke universitas, dokumen-dokumennya, penghargaan dan lain-lainnya, ternyata semuanya palsu. Akhirnya sampai masuknya dia ke universitas itu pun dianulir, dibatalkan semua. Padahal sudah sampai lulus di universitas tersebut. Nah, seperti demikian di Israel, orang-orang yang melaksanakan hukum tidak takut akan Allah, juga tidak mengenal hukum. Karena tidak ada keadilan, hukum tidak dilaksanakan dengan baik. Hari ini pun saudara, kita sebelum menghakimi dan mengukur orang lain, apa yang harus duluan kita lakukan? Saya harap dengan penggaris demikian kita mengukur, memeriksa diri kita sendiri. Barulah Injil yang hendak kita sampaikan akan tampak kuasanya. Poin 3, para gembala. Kata para gembala, akar katanya ra'a, yang artinya membuat ternak memakan rumput. Membuat ternak memakan rumput. Dan kata ini bukan hanya menunjuk pada gembala yang menggembalakan domba, tapi juga diumpamakan sebagai pemerintah. Seperti Yeremia 2 Samuel 5 ayat 2, pasal 7 ayat 7. Singkat kata, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang seharusnya menuntun umat kepada Tuhan. Tetapi mereka malah membantah Allah, mengkhianati Allah. Mereka membuat perjanjian dengan bangsa-bangsa kuat di sekitar, lalu mengimpor Allah bangsa kafir. Coba bayangkan saudara, jika raja sebuah negara
berbuat salah, akibatnya seluruh rakyatnya mengalami kesulitan kan? Seperti demikian, keluarga dan tempat kerja yang berbuat dosa di hadapan Allah akan mengalami kesulitan. Saya harap saudara-saudara ingat bahwa jemaat kudus yang percaya sedang hidup sebagai gembala-gembala rohania di dunia ini. Ketika saudara takut akan Allah, barulah keluarga dan tempat kerja saudara pun akan berdiri tegak. Poin 4, para nabi. Dikatakan para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Baal yang adalah Allah kelimpahan itu dipakai sebagai suatu istilah khusus, juga istilah umum. Baal, misalnya jika dipakai sebagai istilah khusus, itu menunjuk pada berhala yang tampak sejak zaman hakim-hakim. Pada zaman Raja Ahab, karena penyembah berhala Baal ini yang diimpor oleh istri Raja Ahab, yaitu Yezebel, kerajaannya menjadi kacau kan, saudara. Lalu jika Baal ini dipakai sebagai istilah umum, artinya adalah sang tuan atau suami, sang tuan atau suami. Keluaran 21 ayat 28, 2 Samuel 11 ayat 26. Jadi maksudnya para nabi sedang bernubuat dalam nama Baal yang demikian, kelimpahan dalam nama Baal yang demikian. Luarnya mereka memanggil Tuhan, tetapi kalau lihat dalamnya bagaimana? Hanya sebutnya saja Tuhan, Tuhan, tetapi itu sama saja dengan memohon kepada Baal. Sebagai seorang nabi, seharusnya memberitahukan dosa umat dan menegurnya. Tetapi hal tersebut tidak diperhatikan dan hanya memohon berkat saja. Hanya memohon agar bisnisnya lancar, agar anak bisa pintar belajar, agar sehat. Hanya memohon berkat materi, hal-hal yang sia-sia, penuh kedagingan saja. Kalau seperti demikian, kalau seperti itu, tidak berbeda dari bernubuat demi Baal atau dalam nama Baal. Yang ketiga, Allah yang mendesak Israel untuk kembali ke sumber air hidup. Allah yang mendesak Israel untuk kembali ke sumber air hidup. Jika saudara menang lotre 10M, bagaimana? Dulu ketika lotre itu sedang populer, karena jemaat-jemaat banyak yang perhatikan itu, Pendeta Senior Abraham Pak pernah berkata sambil bercanda seperti ini di Orlando. Ya sudah, kalau mau beli lotre, beli saja dengan berdua. Lalu jika sudah menang, separuh berikanlah sebagai persembahan ke gereja. Nah, saudara tahu, jika seseorang tiba-tiba dapat uang yang banyak, jadi bagaimana? Katanya akan mulai menjauhkan diri dari pertama-tama suami atau istri, sanak saudara, dan orang-orang yang ia kenal. Dan karena pikir uang itu akan beri kebahagiaan, maka ia beli rumah yang bagus, mobil yang bagus. Tetapi hatinya bagaimana? Tetap tidak bahagia. Tetap tidak bahagia. Maka sambil memboroskan uang, coba beli barang ini, itu. Jadi bagaimana? Tidak memperoleh rasa bahagia seperti yang diharapkan. Maka akan coba terus beli yang lebih mahal lagi. Tetapi jangankan bahagia, malah lebih kosong hatinya dan lebih malang.
Akhirnya sangat banyak kasus di mana semua uang itu habis. Maka katanya orang 80 sampai 90 orang yang menang lotre menghabiskan uangnya hanya dalam beberapa tahun, saja. Beberapa tahun yang lalu ada satu orang di Korea yang menang lotre 242 M. Besar sekali kan saudara? Lalu 5 tahun kemudian melarat sampai di penjara juga. 7 tahun yang lalu terjadi. Manusia bisa rusak dan hampa seperti demikian di hadapan uang. Saudara, bagi kita jemaat kudus yang percaya pun ada banyak hal yang bisa membuat kita berpaling dari Allah. Di pembacaan hari ini ada 2 kejahatan yang dilakukan oleh umat Israel. Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Sebagai referensi nanti saudara bisa baca Yosua 24 ayat 20, Mazmur 73 ayat 27 dan 28. Pasal Yeremia 14 ayat 22. Yohanes 4 ayat 10. Meskipun menggali kolam untuk diri sendiri, tidak ada yang diperoleh. Yeremia 17 ayat 13. Yeremia 17 ayat 13. Ya pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Kalau begitu saudara, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk berbalik dari dosa dan kejahatan yang seperti demikian? Poin 1, harus langsung berhenti menggali kolam yang sekarang. Kolam yang bocor. Sekarang harus langsung berhenti menggali kolam yang bocor. Orang yang seperti apakah orang yang menggali kolam yang bocor? Ia adalah orang yang menempuh jalan Kain yang dikatakan di Yudas pasal 1 ayat 11. Kain pergi meninggalkan Allah dan menggali kolam untuk dirinya. Tetapi saudara, meskipun berusaha untuk mencari uang, hasilnya hanyalah kolam yang bocor. Ketika air dituang ke kolam, seharusnya tersimpan kan, tetapi bagaimana? Seharusnya tersimpan, terkumpul, tetapi ketika coba timba untuk minum pun ternyata semuanya sudah bocor keluar. Ungkapan menggali kolam bagi mereka sendiri artinya percaya pada diri, percaya pada kekuatan diri. Kalau lihat Alkitab, tubuh kita, baju yang kita pakai, suami atau istri, anak-anak kita, semuanya milik siapa? Juga harta benda, harta dunia, emas, perak, mutiara, semuanya milik siapa? Kalau lihat Hagai 2 ayat 9 dikatakan bahwa semua itu adalah milik Allah yang adalah Sang Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan atas waktu pun bukan diri kita, melainkan Allah, Tuhan Allah. Oleh karena itu saudara, hal tidak menjaga dengan baik hari Sabat waktu Tuhan itu sama seperti dengan apa? Kata pendeta Senior Abraham Pak, itu adalah seperti menimpan air di kolam yang bocor. Maka haruslah terjadi lagi pergerakan pemulihan hari Sabat. Poin 2,
harus kembali kepada Tuhan yang adalah sumber air hidup. Haruslah kembali kepada Tuhan yang adalah sumber air hidup. Jika tidak menyambut Tuhan di hati, barulah mulai haus. Kita mulai haus. Meskipun banyak minum air dan minum lagi, makin lama hanya makin haus saja. Pada akhirnya kita akan menjadi seperti semak bulus di padang belantara yang terkutuk. Dikatakan bahwa meskipun keadaan yang baik itu sedang datang, ia tidak bisa mengalaminya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di pelantara, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sebenarnya jika sebentar tunggu, sabar, keadaan yang baik dapat dirasakan, tetapi jadi tidak bisa lihat dan binasa. Kalau begitu saudara, pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kita berbalik kepada Tuhan? Itu adalah melalui perpuluhan dan persembahan. Maleakhi 3 ayat 7 sampai 8. Maleakhi 3 ayat 7 sampai 8. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Sebaliknya saudara, bagaimana jadinya jika kita bersandar dan mengandalkan Tuhan? Mazmur 36 ayat 9. Mazmur 36 ayat 9. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Jadi semangat, kita bisa semangat. Semuanya hidup-hidup. Kalau lihat kondisi hidupnya memang sepertinya melelahkan. Tetapi kok entah kenapa sih bisa semangat. Kayak benar-benar hidup. Kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air yang mana akarnya menjalar ke sungai. Karena akar pohonnya sudah tersambung ke sungai, pastilah daun-daunnya selalu hijau. Amin. Pada akhirnya akan menjadi seperti Nuh yang telah mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia Allah. Kalau lihat Kejadian 7 ayat 1, Nuh adalah orang yang hidup berjalan bersama dengan Allah. Orang yang tidak bercacat. Hari ini, apakah dalam kehidupan saudara terus ada serangan dari segala macam kecemasan, kekhawatiran, dan kepusingan? Apakah hidup saudara sedang melelahkan? Jika tidak minum air, kita akan capek dan letih. Saya harap saudara-saudara menyambut Tuhan yang adalah sumber air hidup dengan tepat dan menyentengkan telinga saudara pada firman Tuhan. Saya harap saudara percaya bahwa tunduk mutlak di hadapan firman, tunduk mutlak di hadapan firman, hanya itulah jalan untuk hidup. Dan saudara semua menjadi buah-buah syukur yang taat dalam segala hal. Pada akhirnya saya sungguh berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar saudara, tanah yang saudara injak, tanah yang saudara tinggali, bukannya menjadi tanah yang kering seperti padang gurun, melainkan saudara menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Amin. Amin. Mari kita berdoa.
Allah Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Kami mengingat firman-Mu bahwa manusia hidup sulit dan khawatir itu bukanlah kehendak-Mu yang sebenarnya. Hari ini kami hidup kami berada melelahkan. Kami hendak untuk merenungkan apakah karena dosa kami maka tanah menjadi najis. Umat Israel menganggap Allah seperti barang retur yang tidak diperlukan. Kami hendak merenungkan apakah hari ini Allah hanya kami anggap sebagai pemenuh segala kebutuhan kami, dan hanya kami memohon-mohon kepada Allah tanpa adanya suatu pertemuan dan pergaulan pribadi dengan Allah. Lewat firman yang diberikan hari ini, tolong bantu kami Bapa, agar kami dapat memeriksa diri kami dengan jujur. Tolong bantu agar setiap aspek kehidupan kami dapat dipenuhi dengan kebenaran dan keadilan. Jika kehidupan kami sejauh ini seperti menggali kolam untuk diri sendiri, kami ingin untuk segera berhenti dari kehidupan seperti demikian. Kami ingin untuk kembali kepada Allah Bapa yang hidup, yang adalah sumber air kehidupan. Tolong berkatilah agar pada akhirnya kami dapat menjalani kehidupan yang akar-akarnya sampai ke sungai dan menghasilkan buah yang melimpah, yang berkenan padamu Bapa. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.